Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan tentang teknik pengumpulan data. Nah, pengertian data dan jenis-jenis data. Data itu adalah keterangan tentang apapun hal berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap sesuatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Nah, data itu biasanya ada dua ya, data primer dan data sekunder. Oke, kalau data primer itu adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Ya, berarti oleh peneliti. Disebut data asli atau data baru. Jadi, bedanya data primer dan data sekunder apa? Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Ya, jadi bisa diambil dari laporan, perpustakaan, dan lain-lain. Disebut juga data yang tersedia. Jadi, kalau misalnya kita ambil data rekam medis, Bu, data rekam medis pasien di RSI Jemur Sari pada bulan Januari sampai sekarang bulan apa ya? Juni, apa ya, sampai bulan Juni 2025. Itu adalah data sekunder, ya. Data sekunder adalah data yang diambil dari data yang tersedia. Ya, jadi misal apa data rekam medik dari pasien RSI Jemur Sari pada bulan Januari sampai Juni 2025 ya. Sedangkan data primer ya sudah data yang diambil langsung. Misalnya kalian mengambil data langsung di RSI Jemur Sari pada saat itu juga dinamakan sebagai data baru. Ya, kalau data rekam medik ya, berarti kita hanya mengambil eh, data yang sudah ada. Nah, apakah keduanya ini membutuhkan etik? Ya, apabila menggunakan subjek human manusia mau ngambil data dari puskesmas, data dari klinik, mau data dari rumah sakit, data dari RSUD, data dari em, dimanapun ya di Surabaya, di Maluku, di Jember, di Jakarta. Ya kalau misalnya subjeknya adalah human manusia ya wajib pakai etik. Tapi nanti di etik itu akan disantumkan bahwasanya memang data tersebut adalah data sekunder. Jadi mereka tidak akan mempertanyakan, mungkin kalau primer kalian akan ditanyakan bagaimana kalau misalnya terjadi hematom, apa yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, kalau data sekunder kan kalian nggak ngambil nyampling darah, tapi sudah ada data yang dimiliki oleh rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Kalau data primer kan pasti eh, akan jauh lebih banyak gitu ya. Data primer itu karena kalian harus melakukan secara pre-analitik, analitik sampai pasca analitik. Kalau sekunder bisa jadi pre-analitiknya sudah ada, tinggal analitik atau bisa jadi hanya tinggal pasca analitik seperti itu. Nah, menurut waktu itu pengumpulan data ada dua. Yang pertama itu adalah data yang bersifat berkala atau time series. Jadi data tersebut diambil pada waktu atau suatu kegiatan yang ada. Ya, diambil berkala. Tadi contoh misalnya riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya mereka melakukan prevalensi eh, kesehatan remaja ya akibat penggunaan konsumsi rokok, ya, khususnya rokok elektrik. Ya, berarti dilihat dari misalnya tahun 2015, kemudian tahun 2018, tahun 2021, tahun 2024 dan seterusnya. Kalau data yang lampau itu kan beda. Kalau data lampau misalnya 20 tahun lalu, 20 tahun lalu nggak ada rokok elektrik gitu. Kertas lintang. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu kan nama lainnya cross seksional ya. Ada yang namanya potong lintang. Potong itu kan cut, tapi ada juga yang cross.
Nah, section itu adalah lintang, cross itu lintang, section itu kertas. Ada juga yang cross section ada yang namakan potong lintang atau eh, apa kertas lintang. Jadi data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu waktu itu. Ya, jadi misalnya pandemi COVID-19. Nah, COVID itu hanya berlangsung di tahun 2020, 21, 22, 2023. Pada tahun tidak pada tahun sekarang 2015 ya. Berarti kan kita nggak bisa ngambil data itu secara langsung atau through eksperimen. Oke, menurut sifatnya data ada dua. Yang pertama adalah data kualitatif, adalah data yang berbentuk tidak bilangan. Ya. Jadi ya misalnya identifikasi hormon HCG pada mahasiswa kesehatan yang ada di Surabaya. Ya sudah, dilakukan sampelnya adalah urin pagi, yang diperiksa adalah hormon HCG dengan menggunakan tes spek. Nah, diukur apakah hasilnya positif, apakah negatif atau invalid. Ya sudah, datanya hanya seperti itu. Berarti tidak bisa dinyatakan oleh bilangan. Eh, atau mungkin pemeriksaan keton urin dengan cari celup positif negatif positif satu positif dua dan seterusnya itu kan berarti nggak bisa diinterpretasikan dengan bilangan, tapi apakah boleh Bu data kualitatif sebagai support kuantitatif? Sangat boleh ya. Misalnya uji biokimia untuk bakteri itu mensupport data yang ada, sangat boleh. Semakin banyak data yang didapatkan ya semakin baik penelitian tersebut, asalkan based on literatur atau based on jurnal yang tepat gitu ya. Kadang kan kelemahannya mahasiswa tidak bisa mencari jurnal yang bagus, tidak bisa menggunakan jurnal yang bagus, jadinya ketika dilihat datanya ya apa adanya gitu ya. Kemudian data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan. Nah, menurut tingkat pengukuran ada data nominal, yaitu data yang didapatkan dari pengkelompokan peristiwa atau kategori tertentu. Data ordinal adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun. Data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan atribut tertentu. Data rasio adalah data yang berisikan ciri data ordinal atau data interval. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini nanti penentuan nominal, ordinal, interval, rasio itu akan muncul di mana sih, Bu? Akan muncul di DOP, definisi operasional penelitian dalam bentuk tabel. Ya, jadi kalau nominal ya nomor satu 2 3 juara satu 2 3 ini nominal. Kemudian kelas bertingkat ordinal, kelas 3 kelas 4 kelas 5. Nilai, nilai interval, hadiah 100 juta, 75 juta, 50 juta, rasio. Ya, gitu. Nah, di mana contoh lain, misal kalian menggunakan jenis kelamin, laki-laki perempuan, Bu. Kemudian tingkat pendidikan, Bu. Ya. Kemudian kadar, Bu, suhu, Bu. Nah, kalian harus tahu apakah dia nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi kalau jenis kelamin, suku, agama, alamat, ya berarti nominal. Jadi misalnya ya, pemeriksaan eh, kadar kolesterol total ya dan eh, kadar glukosa darah puasa. Nah, jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan, alamatnya di mana? Ya, itu nominal. Apabila data tersebut kan nantinya akan diuji SPSS. Nah, mungkin di SPSS nanti kalian masukkan laki-laki, perempuan, Islam, Kristen, dan seterusnya. Alamatnya misalnya di Jemur Sari, alamatnya misalnya di eh, Gayung Sari, alamatnya misalnya di Ketintang. Nggak bisa, karena kan eh,
Nanti ketika di SPSS pun nggak seperti itu masukannya. Karena kan kalian sudah belajar statistik ya, bias statistik. Jadi harapannya ya itu yang nantinya kalian aplikasikan saat kalian sudah mendapatkan data dan menyusun di sebuah skripsi gitu ya. Jangan sampai nanti waktu skripsi nggak bisa. Nah, selama kuliah ngapain aja gitu. Baru waktu skripsi bingung. Ini pakai data apa ya, Bu? Ini nominal atau ordinal ya, Bu? Ini rasio atau interval ya, Bu, kesulitan. Ya, jadi mulai sekarang saya jelaskan. Kemudian tadi ordinal ranking kelas, data, kepangkatan. Ya, saya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, D3, D4, dan seterusnya. Interval suhu 80 sampai 110, 50 sampai 80, 110 sampai 140. Panas, cukup panas, sangat panas. Nah, misalnya kalian menggunakan nilai normal 70 sampai 100 untuk pemeriksaan glukosa normal. Kemudian 100 atau 110 sampai kurang dari 200 ya. Itu jenisnya apa? Gula darah puasa, gula darah sewaktu atau apa? Normal, abnormal, lebih dari 200 tinggi ya dan seterusnya. Itu kan nantinya data nilai normal. Nah, itu kalian harus tahu menentukan mana yang nominal, mana yang interval, mana yang ordinal dan mana yang rasio. Misalnya eh, pakai tinggi badan, Bu, diukur tingginya, berat badan, Bu, kemudian jumlah siswa, kemudian kategori, apakah dia obesitas, obesitas satu, obesitas dua, hipertensi satu, hipertensi dua dari kadar eh, sorry dari tensi atau tekanan darahnya, ya itu kan data yang nantinya akan diinterpret atau interpretasi di hasil. Nah, pengumpulan data itu ada banyak jenisnya. Pertama adalah kuesioner. Maka kenapa sih di etik dan di proposal kuesioner itu penting untuk dimasukkan ya karena gimana sih cara kalian mengambil data dan mengumpulkan data kalau nggak ada kuesioner? Maka kuesioner yang baik itu adalah kuesioner yang bisa menggambarkan keseluruhan data yang ingin kalian capai, gitu ya. Jadi misalnya pasien itu diminta puasa. Nah, pemeriksaan apa yang harus puasa? Apakah kolesterol itu harus puasa? Ya, tapi apakah kalau kita mau melihat perbedaan karena misalnya penggunaan darah vena dan darah kapiler, apakah dia harus puasa? Kan belum tentu. Jadi kan apakah ada perbedaan ataukah tidak? Berarti kan harus ada pengulangan. Apakah harus puasa? Apakah tidak harus puasa? Itu kan krusial yang harus dicantumkan di dalam kuesioner gitu ya. Kemudian respondennya seperti apa? Habis kuesioner nanti akan dimintai inform consent, lembar persetujuan. Kalau misalnya responden tidak bersetuju, ya nggak perlu dijadikan responden, cari responden lain. Keuntungan kuesioner atau angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar. Boleh pakai lembaran. Kalau zaman dulu bisa jadi dikirim lewat pos. Kalau sekarang share aja Gform untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Kemudian biayanya lebih mudah dan relatif murah. Biayanya relatif murah dan lebih mudah. Angket tidak terlalu menggunakan mengganggu responden karena pengisiannya itu ditentukan responden itu sendiri. Ya toh? Jadi boleh dalam bentuk lembaran yang dicetak kemudian dibantu isi. Boleh juga dikasih kuesioner atau Gform sehingga mereka ngisi terekam data tersebut gitu ya mulai dari namanya, jenis kelaminnya, usianya, eh, misalnya ada pendidikannya, beratnya berapa, tensinya berapa, kemudian kadarnya berapa, terus apakah punya riwayat konsumsi makanan minuman manis, apakah memiliki gaya hidup yang baik, apakah dia rutin merokok, ya based on penelitian yang ingin kalian capai. Kerugiannya yaitu kalau tidak tidak dapat digunakan responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Ya zaman sekarang kan rata-rata orang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian pertanyaan yang terlalu umum sehingga responden itu nggak tahu dan tidak spesifik dalam artian misalnya apakah Anda rutin olahraga? Ya, tidak. Nah, artinya rutin olahraga itu
menentukan frekuensi. Kategori rutin itu misalnya sehari 1 kali atau mungkin seminggu 7 kali, ya berarti setiap hari. Atau mungkin rutin itu kategorinya misalnya eh, 1 minggu 1 kali atau eh, jarang. Nah, jarang itu seminggu 2 sampai 3 kali. Nah, itu kan kalian yang menentukan sehingga kalian yang harus membuat kuesioner itu secara baik dan benar. Jadi kayak hal seperti itu yang akan membingungkan gitu. Apakah kalian mengkonsumsi rutin mengkonsumsi minuman kopi, misalnya pakai responden yang mengkonsumsi kopi, nah itu rutin itu sehari 1 kali, sehari 3 kali, atau seminggu sekali, itu yang harus diinterpretasi secara jelas. Oke. Tadi ya, pertama dengan cara kuesioner. Kemudian ini nanti bisa dibaca angket terbuka dan angket tertutup ya. Kemudian semi terbuka, semi tertutup nanti bisa dibaca. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Ya, biasanya ada kalau observational in-depth interview atau interview secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertanyaan secara langsung dan dari responden kemudian dicatat atau direkam oleh si peneliti. Ya wawancara lah intinya, eh, apakah kondisi Anda saat ini sehat? Ya. Apakah ya kalau mau wawancara kan ya boleh dalam bentuk kalimat tanya, boleh langsung. Misalnya, apakah Anda bersedia menjadi responden? Iya. Apakah Anda kondisi hari ini sehat? Iya. Atau mungkin ya boleh langsung basa-basi. Misalnya, eh, saya sedang melakukan penelitian dengan judul apa. Nah, saya berharap Anda bisa memberikan jawaban yang jujur sehingga nantinya bisa dapatkan eh, kesimpulan penelitian yang baik. Untuk kerahasiaan penelitian akan kami simpan kerahasiaannya dan kami tanggung kerahasiaannya. Misalnya sih kayak di RPL itu ada terkait tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di laboratorium di rumah sakit X. Nah, kalau kepuasan sama tidak puas itu kan banyak parameter. Misalnya ketika dia pengambilan darah sampai dikeluarkan hasil itu apakah cepat atau lambat. Kemudian apakah petugas laboratorium mengambil darah itu eh, bisa dilakukan secara baik, misalnya mulai menyapa pasien, kemudian berkomunikasi secara baik, ataukah hanya diem saja langsung diambil, kan banyak parameter puas dan tidak puas. Mungkin apakah biayanya terlalu mahal sehingga pasien itu menjadi tidak puas dan seterusnya. Itu adalah wawancara. Tapi kembali lagi, kadang kan pasien itu takut berbicara jujur ya karena takut mencoreng nama. Sehingga maka itu harus dicantumkan bahwasannya kerahasiaan pasien akan ditanggung. Nanti ini kelebihannya ya, nanti bisa dibaca. Nah, teknik wawancara ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur ya. Kalau wawancara struktur kita agendakan jadwalnya, kemudian apa yang harus disiapkan oleh responden. Kalau tidak terstruktur, ya acak aja orang mau, pokoknya orang datang ke rumah sakit diwawancarai, dapatkan hasil dan seterusnya. Itu adalah random seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, penampilan fisik, sikap, tingkah laku, identitas wawancara, materi, pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan itu menyinggung si pasien ya. Kemudian yang ketiga itu adalah observasi. Observasi itu adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean. Ya, jadi pemilihan untuk menunjukkan pengamatan, pengeditan, pengubahan, observasi, pengubahan tanpa mengganggu kewajaran, pencatatan digunakan untuk merekam kejadian dengan metode-metode langsung yang ada di lapangan. Ini bisa dibaca. Kelebihan kekurangan observasi. Oke, ini bisa dibaca. Sama, jadi wawancara, observasi ada terstruktur dan tidak terstruktur.
Yang keempat, studi dokumentasi. Jadi kalau studi dokumentasi ya berarti dari gambar yang ada eh, di lapangan secara langsung. Dokumen yang digunakan dapat berupa logbook atau buku catatan, surat pribadi, laporan, ya misalnya laporan ke Menkes ya boleh. Kemudian notulensi rapat, ya, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lain. Ini adalah studi dokumentasi. Ya, jadi, nah surat pribadi, ya suratnya siapa? Yang jelas kan dia harus memegang kekuasaan, gitu ya. Jadi bukan perorangan ya. Jadi misalnya surat pribadi, ya dari misalnya dari menteri. Nah, apakah dia menentukan kebijakan? Ya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau surat pribadi dari mahasiswa, ya nggak bisa, ya kan? Buku harian, ya buku harian ini buku hariannya siapa? Kalau dia researcher, ilmuwan, ya bisa jadi itu sebagai clue atau sebagai reference laporan atau logbook, ya laporan praktikum kalian ya bisa jadi dia sebagai studi dokumentasi. Notulensi rapat. Nah, yang adakan rapat siapa? Kalau yang adakan rapat mahasiswa himpunan, ya bahasnya misalnya bahas keuangan, bahasnya misalnya bahas eh, laporan akhir bulan atau bisa bahas ya, bahas tentang kegiatan untuk LKMTD. Nah, ada hubungannya nggak sama penelitian dikerjakan? Kalau nggak ada kan ya ngapain dimasukkan gitu. Oke, ini kelebihan dan kekurangan studi dokumentasi, teknik analisis isi, studi tentang arti verbal. Analisis ini digunakan memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau simbol. Ya. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, peraturan, perundang-undangan, teater, dan lain-lain. Ya, contohnya apa? Sensus penduduk. Ya, dilakukan. Kemudian sampling. Sampling itu adalah teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengambil sampel. Kalau sampel yang baik adalah sampel yang representatif yang menggambarkan keseluruhan populasi. Tadi misalnya mau diambil adalah sampelnya adalah mahasiswa analis kesehatan UNUSA. Ya sudah, pilih aja semester 1, 3, 5, 7. Berdasarkan besar sampel ternyata yang didapatkan itu adalah eh, 30 sampel Bu ya. Ya ambil aja 5 sampel semester 1, 5 sampel semester 3, 5 sampel semester 5 semester 7 dan seterusnya. Kalau 5 kurang ya 6 atau 8 lah gitu ya. Jangan sampai sampel yang digunakan hanya mahasiswa semester 7 Bu. Loh, kenapa kok dipilih mahasiswa semester 7? Ya karena saya kenalnya mahasiswa semester 7. Ya itu berarti bukan jawaban yang akurat. Ya berarti kan data yang didapatkan itu tidak representatif keseluruhan data yang ada. Ya sama kalau misalnya eh, digunakan adalah eh, mahasiswa Universitas Airlangga. Ya, berarti kan yang diambil kan bisa jadi ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa eh, ekonomi, ada mahasiswa sains dan teknologi, ada mahasiswa kesehatan masyarakat, ya itu yang diambil, bukan saya kenalnya hanya mahasiswa kedokteran Bu, saya ambil mahasiswa kedokteran. Enggak, berarti kan tidak representatif atau tidak menggambarkan keseluruhan data yang diambil. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Ibu. Oke, belum ya. Jadi nanti saat UAP mau disiapkan PPT semua ya. Nanti presentasi ke masing-masing pembimbing isinya adalah bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi